Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Jamil, MSI, selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan dan Etika Bisnis. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan terkait tugas besar 2 mata kuliah Kewirausahaan dan Etika Bisnis, program Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana. Paparan saya kali ini mengambil topik krisis kepercayaan terkait skandal Enron dan skandal WorldCom. Baiklah, saya mulai paparan ini. Krisis kepercayaan terkait skandal Enron dan WorldCom. Oleh Widiarto, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana, nomor induk mahasiswa 55520110040. Sebelum terjadinya skandal Enron pada Desember 2001, kondisi publik saat itu memang sudah mengalami kekhawatiran dan krisis kepercayaan terhadap akuntabilitas dan kredibilitas keuangan di pasar modal Amerika Serikat. Saat kasus Enron terkuak, publik marah dan geram terhadap kasus tersebut dan meminta pertanggungjawaban dari para eksekutif Enron atas tindakan penipuan yang telah mereka lakukan terhadap publik dengan cara manipulasi laporan keuangan. Selang beberapa bulan setelahnya, raksasa besar WorldCom mengumumkan bahwa mereka juga mengalami kesulitan keuangan. Hal ini tentu mengejutkan publik untuk kedua kalinya semenjak kasus Enron terjadi. Dampak tersebut menjadi bencana dan krisis ekonomi bagi Amerika yang mendorong 2 anggota parlemen Amerika Serikat, yaitu Paul Sarbanes dan Michael Oxley, untuk memutuskan dan merencanakan undang-undang yang kemudian kita kenal sebagai Sarbanes-Oxley tahun 2002. WorldCom adalah perusahaan raksasa yang bergerak dalam bidang telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat dengan total nilai aset yang lebih besar 70% dibanding Enron. WorldCom membuat kejutan kepada pasar atau publik dengan pengumuman kebangkrutannya, yaitu mengakui kegagalan karena telah melebih-lebihkan arus kas sebesar 3,8 miliar US$. Pasar saham WorldCom langsung turun drastis setelah pengumuman tersebut. Salah satu manipulasi yang dilakukan oleh WorldCom adalah penyajian pendapatan yang lebih besar dikarenakan pengakuan beban jaringan atau land cost yang seharusnya masuk ke dalam laba rugi dikeluarkan dan ditransfer pada akun aset sebagai biaya yang dapat dikapitalisasi dan dapat didepresiasi pada periode mendatang. Manipulasi ini tentu saja menjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal. Beberapa personel penting dan para eksekutif WorldCom yang terlibat dalam praktek tersebut antara lain adalah Bernard J. Ebbers, yaitu CEO, kemudian Scott D. Sullivan, CFO, Buford Yates Jr., Direktur Akuntansi Umum, David F. Myers, Pengendali, Betty L. Vincent, Direktur Pelaporan dan Manajemen, serta Troy M. Norman, Direktur Akuntansi Badan Hukum. Pada Januari 2002, mereka ditangkap dan diadili. Persidangan Ebbers sebagai dalang kasus manipulasi keuangan WorldCom tidak berujung dan berakhir dengan mudah. Ebbers sendiri mengingkari dan menyatakan bahwa dia tidak tahu terkait kecurangan yang terjadi dalam WorldCom. Untuk itu, jaksa membutuhkan kesaksian Sullivan demi mendapatkan bukti melawan Bernard Ebbers dengan harapan kesaksian tersebut dapat memperingankan hukuman bagi Sullivan. Pada 13 Juli 2005, Ebbers dijatuhi hukuman 25 tahun penjara di penjara federal. Pada usia 63 tahun, pengajuan banding yang ia lakukan ditolak. Dan pada tanggal 26 September 2006, Ebbers mulai menjalani masa hukuman 25 tahun. Ia juga kehilangan semua aset yang dimilikinya, termasuk properti, rumah, dan kapal pesiarnya. Hal ini tentu tidak sebanding dengan kerugian yang dialami investor yang berdampak pada krisis kredibilitas pasar
dan tata kelola laporan keuangan yang kian memburuk. Skandal WorldCom memberikan tamparan keras bagi sejumlah media, politisi, analis, dan pasar modal. Senator Paul Serbenz dari politisi Demokrat dan anggota Kongres Michael Oxley dari Partai Republik. Mereka mendorong rancangan undang-undang reformasi tata kelola dan akuntansi melalui Senat Amerika Serikat dan Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Keduanya bergabung merancang undang-undang yang kita kenal sebagai Sarbanes-Oxley tahun 2002, yang disahkan melalui Kongres dan Senat lalu menjadi undang-undang pada tanggal 30 Juli 2002. Sebuah kejadian yang luar biasa yang tidak terduga namun sesuai dengan harapan publik. Kesimpulan dari paparan ini adalah awal dari krisis kepercayaan perusahaan yang terjadinya di Amerika Serikat sebelum dirancangnya Sarbanes-Oxley tahun 2002, yang mana hal tersebut menjadi tonggak perubahan dalam tata kelola akuntabilitas dan transparansi keuangan pada publik. Yang kedua, perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada perancangan baik tata kelola perusahaan maupun bagi profesi akuntansi pada saat ini. Hal ini memberikan jaminan dan kepercayaan kepada masyarakat, terutama investor yang tentu mengalami trauma akibat kasus Enron dan WorldCom yang terjadi pada tahun 2001 hingga 2002. Demikianlah paparan saya, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih telah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.